Bismillahirrahmanirrahim. Bu Haji Sulam jualan gerabah. Ibu-ibu yang menjawab salam, mudah-mudahan uang bulanannya bertambah. Pak Haji Sulam jualan vas bunga. Bapak-bapak yang menjawab salam, mudah-mudahan istrinya tambah. Eits, jangan salah dong Pak. Maksudnya istrinya tambah cantik, tambah solihannya, tambah nurutnya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di kota Singaparna, yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan tidak kena virus corona. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hamdan wa syukron lillah, solatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, Bapak Ibu yang saya cinta, serta Mas Bro dan Mbak Sis yang gantengnya mirip Arjuna, cantiknya mirip bidadari surga, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya biar tidak mengantuk, kalau saya bilang Mas Bro dan Mbak Sis, jawabnya dalam. Boleh? Coba saya tes. Mas Bro dan Mbak Sis, alhamdulillah. Dewan Hakim sehat? Masya Allah, alhamdulillah. Mas Bro dan Mbak Sis, dikutip dari kompasiana.com, pemuda yang berjiwa Al-Quran adalah pemuda yang berpegang teguh pada Al-Quran. Tidak hanya bisa baca Al-Quran, tapi juga bisa mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Namun sayangnya realitanya di zaman sekarang ini, kerusakan akhlak pemuda kian merajalela, halal haram dihantam saja, kekerasan di mana-mana, pergaulan bebas kian meresahkan orang tua, seolah-olah itu sudah biasa, padahal itu termasuk perbuatan tercela. Nggih nopo nggih. Dulu para pemudanya suka ke pesantren. Lah tapi kalau sekarang sukanya upload foto biar keren. Dulu para pemudanya suka baca Al-Quran. Lah tapi kalau sekarang sukanya chatting-chattingan sama si mantan. Masya Allah. Makanya tidak heran bahwa pakar tafsir Al-Quran Indonesia, yakni Bapak Quraisy Shihab, pernah mengatakan, enggannya pemuda Islam membaca dan mempelajari Al-Quran sangat memprihatinkan. Kalau kata Bang Tukul Arwana, pertinyi ini, apa penonton? Pertinyi ini, bagaimana agar kita menjadi pemuda yang berjiwa Al-Quran? Mas Bro dan Mbak Sis tahu? Dewan Hakim tahu? Ternyata sebagai jawabannya adalah yang pertama, membaca dan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, innalladzi laisa fi jawfihi syai'um minal Qur'an, sesungguhnya orang yang di dalam mulutnya tidak ada Al-Quran, kal baitil khorib, bagaikan rumah yang runtuh. Nah Mas Bro dan Mbak Sis, jikalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, jangan lupa dikepoi isi Al-Qurannya. Kenapa? Karena Al-Quran memuat begitu banyak aspek kehidupan manusia.
Tidak ada rujukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Al-Quran yang hikmahnya meliputi seluruh alam beserta isinya, baik tersurat maupun tersirat. Jika digali dan dipelajari, tidak akan pernah ada habis-habisnya. Yang kedua, menebar kebaikan kepada orang lain. Salah satu caranya adalah dengan berdakwah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, balahu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat saja. Nah, Mas Bro dan Mbak Sis, menurut pakar tafsir Al-Quran Indonesia, yakni Bapak Quraisy Shihab, dalam surah Ali Imran ayat 104 ini memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk membentuk kelompok-kelompok yang bertugas dalam berdakwah. Dalam artian, kita berdakwah untuk mengajak kebaikan, bukan mengajak kejelekan. Seperti halnya kita membuat konten dakwah di TikTok, Instagram, Facebook, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Ali Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu janganlah menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Menurut pakar tafsir Al-Quran Indonesia, yakni Bapak Quraisy Shihab, dalam tafsir Al-Misbah halaman 443 pada tahun 2005. Ayat ini memerintahkan kepada kita supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Hal ini menunjukkan bahwa etika yang baik kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Jangan kita ngaku-ngaku pemuda Islam. Jangan kita ngaku-ngaku pemuda beriman. Jangan ngaku-ngaku kita pemuda yang berjiwa Al-Quran. Jikalau kita menyembah Allah, akan tetapi kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Na'udzubillahi min dzalik. Tuma na'udzubillah. Sebenarnya masih ada banyak hal untuk menjadi pemuda yang berjiwa Al-Quran. Mas Bro dan Mbak Sis,
Waduh, kok nggak dijawab sih Mas Bro dan Mbak Sis? Saya mau tanya boleh? Kira-kira nih, sudahkah kita menjadi pemuda yang berjiwa Al-Quran? Ah, masa sih? Coba saya tanya lagi. Semisal, Mas Bro dan Mbak Sis lagi tiktokan bareng temen. Tiba-tiba adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira Mas Bro dan Mbak Sis melanjutkan tiktokan apa langsung ambil air wudhu? Hayo, pasti melanjutkan tiktokannya. Masya Allah. Oleh karena itu Mas Bro dan Mbak Sis, mari kita berjiwa Al-Quran, jangan berjiwa anak jalanan. Jangan takut dibilang ketinggalan zaman, tapi takutlah jika kita tidak bisa membaca dan berakhlak seperti apa yang telah diajarkan di dalam Al-Quran. Ayo pemuda mulai sekarang membaca dan berakhlak Al-Quran. Karena itu pedoman kehidupan agar kita disayang Tuhan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Juminten mangan telo, jangan asem dicampur koro. Cekap semanten atur kawula, mbok pilih lepat yo nyuwun pangapura. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.